back di my channel Pak Hayakriwood. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, bright people, kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus ya. Beberapa kasus hilang yang tidak pernah ditemukan ya. Memang di dunia ini banyak ya kasus orang-orang hilang. Namun ada yang kembali dan juga ada yang tidak kembali teman-teman. Nah, di kasus yang saya ceritakan ini orang-orangnya tidak kembali dan hilangnya bukan hanya satu orang. Jadi mereka hilangnya langsung bertiga teman-teman. Yaitu kasus yang pertama yaitu tentang The Springfield Tree. Jadi ini lokasinya di Springfield di daerah Amerika Serikat teman-teman. Jadi ini mereka hilang ya teman-teman pada tanggal 7 Juni 1992. Itu yang pertama yaitu Cheryl yang berumur 49 tahun, yang kedua Suzy yang berumur 19 tahun, yang ketiga Stacy Michael. Jadi Stacy Michael ini umurnya 19 tahun ya teman-teman. Nah, pada tanggal 6 Juni tahun 1992, Stacy dan Suzy ini menghadiri pesta kelulusan mereka ya teman-teman. Mereka ini baru lulus SMA lah kalau di Indonesia high school ya teman-teman ya. Mereka menghadiri pesta kelulusan tersebut di rumah temannya. Nah, namun pada saat itu setelah acara selesai mereka rencananya mau menginap ya di dekat tempat rumah mereka berdua ini, mau menginap dekat rumah pesta tersebut, rumah Jen Lee. Nah, Jen Lee Kirby nama temannya itu. Namun pada saat mereka mau nginap ternyata orang di situ penuh ya teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang lainnya nginap di situ dan akhirnya mereka pulang ke rumah Suzy ini ya. Jadi Suzy dan Stacy ini pulanglah ke rumahnya si Suzy ini ya. Nah, setelah pulang ke rumah Suzy, sempat dicari informasi pada tanggal 7 Juni jam 2 pagi teman-teman diketahui mereka ada suara ya, dan sempat terlihat juga ibu dari Suzy ini, Shirley ini teman-teman, sempat dikonfirmasi bahwa dia sempat ada menelpon ya ke toko mana gitu untuk membicarakan proyek apa gitu ya teman-teman. Itu terakhir yang orang-orang melihat mereka seperti itu ya teman-teman. Setelah mereka menginap, nah tiba-tiba Jen Lee ini mendatangi rumah Suzy. Nah, dalam pengakuannya kenapa Jen Lee ini mau mendatangi rumah Suzy ini karena mereka sudah janjian mau ke kolam berenang teman-teman, berangkat bareng. Nah itu ya. Nah, namun jam 9 pagi tiba-tiba di rumah Suzy itu pintunya terbuka. Jadi masuklah ke rumah si Jen Lee Kirby ini, dia bersama temannya, bersama pacarnya pada saat itu, dan dia melihat di kamarnya itu ada masih gaun bekas mereka pakai untuk pesta itu teman-teman, dan beberapa perhiasan barang-barang milik mereka berdua ini. Nah, pada itu akhirnya, dan juga si Jen Lee Kirby ini melihat mobil dari ibunya Suzy ini dan mobil Stacy ini masih ada di depan rumah itu ya teman-teman. Nah, lanjut lagi setelah beberapa jam kemudian, datang lagi nih bapaknya Stacy tadi ya. Jadi bapaknya Stacy itu datang ke rumah tersebut. Nah, dalam pengakuannya dia datang ke rumah tersebut karena sudah tidak ada kontak, dia langsung melapor ini ke polisi ya teman-teman. Nah, setelah dia melapor ke polisi ini, ternyata polisi melakukan penyidikan dan fakta-fakta yang ada bahwa di rumah tersebut memang tidak ada perlawanan atau tidak ada kekerasan. Jadi seperti tempat tidur mereka memang bekas orang tidur ya, alat-alat milik mereka, perhiasan mereka, baju-baju mereka, mobil mereka pun ada teman-teman. Jadi kita berpikir seperti ini, mana mungkin juga mereka lari atau menghilang begitu saja tanpa membawa barang-barang mereka teman-teman, seperti uang dan segala macam. Itu bagaimana mereka hidup ya teman-teman ya. Nah, sampai sekarang itu kasusnya belum terpecahkan ya, seperti itu. Dan juga pengakuan Jen Lee ini pada saat dia ke rumahnya itu, dia melihat anjing peliharaan dari Shirley dan Suzy ini seperti ketakutan, seperti trauma teman-teman. Nah, bagaimana menurut teman-teman, apakah ini memang ada sangkut pautnya dengan alien atau mereka hanya pergi saja? Karena ini sampai sekarang tidak bisa ditemukan bukti-bukti mengarah ke tindak kekerasan, itu tidak ada teman-teman. Nah, jadi 3 langsung yang hilang. Nah, itu ya teman-temannya yang kasus pertama. Nah, selanjutnya saya akan bahas kasus yang kedua, yaitu kasus kedua ini dialami di Indiana Dunes. Jadi kasus kedua ini sama teman-teman, 3 orang juga.
Jadi mereka ini pergi ke pantai ya, yaitu namanya Ann Miller, Patricia, dan Rene. Ann Miller ini 21 tahun, Patricia ini 19 tahun, dan Rene ini 19 tahun. Mereka liburan ke pantai Indiana Dunes, teman-teman. Nah, pada saat itu mereka hilang tiba-tiba, tidak tahu kemana, dan sampai sekarang pun itu tidak tahu. Ini kejadiannya tahun 1966 sih, tanggal 2 Juli 1966, sudah cukup lama. Namun ini juga menghilang secara misterius juga, teman-teman. Nah, jadi sempat orang yang duduk di dekat pantai mereka itu sempat melihat ada beberapa alas dan beberapa perhiasan, dompet dan segala macam itu ditinggal, teman-teman. Nah, pada saat sudah sore, akhirnya yang temannya, orang yang samping mereka ini melapor ke penjaga pantai tersebut. Dan di situ dekat pantai itu ada danau ya, teman-temannya. Informasi mereka pergi ke tengah danau di menaiki bot ya. Di situ mereka diantar seorang laki-laki yang misterius katanya. Nah, tidak tahu itu siapa. Nah, pada akhirnya dikembalikan kan barang itu tadi ke penjaga pantai. Nah, setelah 14 jam berlalu, tiba-tiba orang tua dari Patricia ini menelpon dan mencarikan kesana kemari anak-anaknya nih, karena tidak pulang-pulang ya, teman-teman. Nah, jadi penjaga pantai ini, Bill ini, akhirnya membuka barang-barang mereka tadi. Nah, setelah dia buka barang-barang mereka tadi, dia melihat ya ditemukan tanda pengenal, perhiasan, pokoknya baju-baju mereka di situ. Nah, pada akhirnya dicarikan dari tim penyelamat, dicari di tengah danau, di darat pun dicari, itu sama sekali tidak ada jejak, teman-teman. Nah, itu yang kasus Indiana Jones ini. Jadi 3 orang juga yang menghilang, perempuan semua, teman-teman. Nah, gimana menurut teman-teman, kalau Indiana Jones ini mungkin tindak kejahatan atau masuk ke danau kali ya? Namun dari sisi penyelam mencari beberapa tubuh mereka pun tidak ditemukan. Nah, pokoknya mereka ini hilang tiba-tiba dan sampai sekarang tidak tahu informasinya kemana. Nah, itu 3 orang itu ya, teman-teman. Nah, lanjut lagi, ini yang ketiga. Di The Fort Worth Trio. Jadi ini mengisahkan di sebuah di Amerika Serikat juga. Ini mereka menghilang saat ke swalayan, tempat mereka belanja. Jadi yang pertama itu namanya Rahel. Jadi Rahel ini 17 tahun. Yang kedua itu Lisa ini 14 tahun. Dan satu Masley ini masih kecil ya, teman-teman, 9 tahun. Nah, jadi mereka remaja ini, sebenarnya si Rahel ini yang berumur 17 tahun sudah memiliki suami, teman-teman. Nah, jadi dia pergi ke swalayan tempat Fort Worth itu untuk berbelanja hadiah. Namun sebelum dia berbelanja hadiah, dia pergi ke rumah si Lisa ini, teman-teman. Jadi pergi temu Lisa, mengajak Lisa ke situ. Nah, akhirnya Lisa ini mau diizinkan oleh orang tuanya pada saat itu, bahwa asalkan dia membawa adiknya yaitu Michelle tadi pergi ke tempat swalayan tersebut. Nah, tidak banyak informasi yang saya dapatkan tentang The Fort Worth Trio ini, karena setelah jam 6 sore itu mereka ditemukan mobil mereka terparkir di dekat swalayan tersebut, dan di dalam itu terlihat ada beberapa struk belanja dan hadiah-hadiah Natal ya. Namun orangnya pergi kemana itu tidak tahu, teman-teman. Nah, jadi si suami dari si Rahel ini mencari juga ya, teman-teman. Jadi tidak ada ketemu. Nah, sampai setelah besoknya si suami dari Rahel ini menerima surat bahwa mereka pergi ke Houston selama 1 minggu. Namun sampai sekarang mereka tidak balik ke rumah mereka masing-masing, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi memang jejaknya itu memang sangat menghilang. Nah, kita tidak tahu bagaimana hilangnya, ataukah memang ada alien, atau memang mereka kena tindak kejahatan, teman-teman. Kita tidak tahu ya, teman-teman ya. Mungkin itu saja, teman-teman, dari saya, teman-teman, bahwa ya beginilah kalau cerita nyata itu ya seperti ini, teman-teman. Tidak tahu kemana. Nah, bagaimana, teman-teman? Apakah pernah mendengar cerita orang yang hilang, yang tanda-tanda kehilangan, kekerasan, dan segala macam tindak kriminal itu tidak ada? Itu teman-teman pernah dengar tidak?
Kalau pernah silahkan komen di Indonesia siapa. Nah, mungkin banyak juga orang-orang hilang ya di Indonesia. Namun mungkin orang-orang hilang di Indonesia ini ya tidak perlu saya sebutkan lah ya. Namun ada penyebabnya. Namun beberapa orang ini hilang memang tanpa jejak, tanpa kekerasan, dan harta, dompet segala macam itu masih ada gitu loh, utuh teman-teman, seperti yang ada di kasus pertama tadi. Oke, Brave People, terima kasih sudah mendengarkan dan mengklik video saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman lainnya. See you in the next video.